Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa. Silakan duduk, teman-teman. Oke. Oke, alhamdulillah sudah ada di sini semua ya. Hebat semua. Oke. Eh, kita mulai pembelajaran fisika hari ini dengan membaca basmalah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini siapa yang mau mimpin doa? Oke. Kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا ربي اشرح لي وارزقني فهما في صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oke, alhamdulillah, semoga tadi membawa keberkahan ya. Nah, ini kita mulai. Sebelumnya ada yang nggak masuk hari ini? Ada nggak? Semua masuk? Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustadzah mau memberikan asesmen diagnostik ya. Nanti ada dua, asesmen diagnostik non-kognitif dan yang satunya adalah asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif ya. Nanti yang bawa tab silahkan dikeluarkan. Dan nanti kalau yang ini langsung dilingkari di sini. Sudah ada petunjuknya. Oke, minta tolong Mbak dibagiin satu-satu ya. Oke, sambil yang sudah mendapatkan bisa dibuka dulu. Boleh yang tadi yang tinggal lingkari atau mau yang barcode ya, terserah. Mau mulai yang mana dulu silahkan diisi dulu. Sudah semua? Belum? Oke, sudah diisi dulu ya. Ayo, yang udah dapat silahkan diisi. Boleh yang kognitif ataupun yang non kognitif. Udah dapat. Udah, makasih ya. Ini Mbak. Sudah. Sudah dikerjain kamu ngeceknya dulu. Pulpen nggak pulpen.
Oke, ada yang belum? Udah semua? Belum? Ya, dilanjutkan dulu sebentar. Neva udah selesai? Belum? Udah selesai belum? Sudah. Yang pojok Talita udah selesai? Belum. Oke, kita tunggu dulu. Yang lain bisa menunggu dulu. Sudah semua ya? Oke, bisa dilanjutin? Oke, silahkan ditaruh di pojok sebelah meja, masing-masing di sudut meja. Nanti di akhir sekalian. Sudah? Kita lanjutkan ya, teman-teman. Oke, pusing tadi ngerjainnya? Pusing. Oke, biar refresh dulu. Silahkan berdiri dulu. Berdiri. Oke. Nah, biar nggak mager. Nah, sekarang kita akan main games. Dengarkan dulu ya instruksinya. Ketika sudah bilang misal satu suku kata, maka kalian harus tepuk. Gitu ya. Misal Mas Ayu gitu. Nah, kalian tepuk gitu. Ya, oke? Bisa dipahami? Kalau nanti Ustazah membuat kata lebih dari satu suku kata, berarti kalian harus tepuk sesuai dengan apa yang Ustazah ucapkan. Bisa dipahami? Kita mulai. Anak-anak. Anak-anak sehat. Anak-anak bahagia sekali. Oh, oke, anak-anak luar biasa, hebat, keren, kece, luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Sudah refresh, sudah bahagia. Oke, terima kasih. Nah, sekarang hari ini kita belajar fisika. Nah, ada dua hal tujuan yang akan kita pahami di kesempatan ini. Yang pertama, karena kita yang kemarin sudah tahu bentuk-bentuk energi, ada energi potensial, terus ada energi kinetik, ada energi mekanika, dan sebagainya, maka di kesempatan ini kita akan mencoba mengetahui contoh-contoh energi, nanti energi terbarukan, dan juga pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Ya, nah nanti untuk sampai kita ke tahap tujuan tadi akan ada beberapa alur yang akan kita jalani. Yang pertama nanti Ustazah akan menampilkan sebuah masalah, dua video, di mana di dalam video itu yang pertama adalah video konsumsi energi di Indonesia saat ini. Nah, kalian nanti akan mengetahui seberapa besar konsumsi energi di Indonesia. Nah, yang kedua adalah Palestina.
video tentang Palestina, bagaimana ketika Palestina saat ini itu kita tahu bahwa kondisinya listriknya mati gitu ya. Nah, ketika mati ternyata ada efek banyak. Nah, nanti silahkan bisa dilihat agar kalian bisa memahami, oh ternyata ada permasalahan di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian melihat ada permasalahan, nanti kalian akan melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan, oh apa masalahnya dengan menggunakan LKPD yang nanti Ustazah bagikan. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kalian akan berdiskusi memecahkan masalahnya. Ya. Nah, setelah memecahkan masalahnya, kalian setelah berdiskusi memecahkan masalahnya, kalian akan menyajikan hasil kesimpulan dari masalah tersebut. Ya, nanti kalian presentasi dari hasil apa yang tadi sudah kalian diskusikan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang Ustazah akan setelkan dulu video tentang konsumsi energi yang saat ini terjadi di Indonesia. Semoga nanti membuka mata kita, ternyata energi fosil, oh segini gitu. Oke, bisa dimulai ya. Sebagai negara yang kaya atas sumber daya alam yang tidak dari sisi kedatangan dari pasti. Kita konsumsi energi yang terus naik seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sedangkan tingkat Indonesia saat ini hanya 2,5 miliar barrel. Jika ini jauh bawah kapasitas gas yang dimiliki oleh negeri tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Bahkan 2,5 miliar barrel tidak hanya cukup untuk 8,7 tahun. Nah, Indonesia mengalami ancaman defisit energi karena konsumsi lebih besar dari produksi. Konsumsi minyak mencapai 1,7 juta barrel per hari, sementara produksinya hanya 781 ribu barrel per hari. Nah, itu samping itu bahwa justru diekspor habis-habisan. Nah, pada 2021 ini diperkirakan akan ada ancaman defisit energi bahkan pada tahun 2040 defisit energi ini bisa mencapai 80 miliar dolar atau 3% terhadap PDB nasional. Untuk mengantisipasi krisis energi, pemerintah juga sudah melakukan pemanfaatan energi baru terbarukan seperti EBD. Seperti apa progresnya kita akan lihat di slide berikutnya. Faktanya untuk bauran energi dikatakan ini masih belum maksimal, meski porsi mitigasi ini sudah mulai berjalan, tapi sebenarnya dari sisi volume ini masih naik. Pada 2012 ini hanya ada di 26,8 juta ton oil dan pada proyeksi tahun 2025 ini meningkat di 103 juta ton. Kemudian di tahun 2050 kita lihat ini justru meningkat lebih drastis di 206 juta ton. Nah, oleh karena itu upaya melalui target bauran energi tahun 2050, pemerintah merencanakan posisi energi bisa lebih berkembang dengan mengurangi energi fosil dan beralih ke peningkatan energi baru terbarukan atau EBB. Nah, hingga saat ini dalam bauran energi nasional, sektor migas masih memainkan peran penting dengan porsi 53,7%. Kemudian batubara ini 37,15%, lalu ada EBB yang hanya 9,15%. Sementara dalam 25 tahun ke depan kita bisa energi angka bulan, sementara EBB besar 31%, kemudian ada sekali 4% untuk migas, 25% untuk batubara. Kemudian transisi menuju energi baru itu memberikan kerja keras dari seluruh pihak. Di saat ketergantungan masyarakat kepada sektor migas ini sangat besar, tantangan bagi sektor migas pun juga terjadi. Tengah maraknya kampanye energi hijau dan energi alternatif lain, kita akan lihat seperti apa. Selain kerusakan produksi, tantangan tersulit adalah eksplorasi migas dalam 10 tahun terakhir, temuan cadangan sangat kecil, hanya di bawah 200 juta barrel. Padahal Indonesia adalah eksplorasi yang berpanjang sudah bukan penilaian besar dan eksplorasi modernisasi dan seperti
langsung melakukan sampai 15 tahun. Yang arti dari sini adalah investasi dan konsistensi regulasi yang ada di sektor ini. Sebelumnya memang pada 10 tahun mendatang Presiden Jokowi juga sudah memasang target minyak 1 juta barrel per hari. Seperti apa realisasinya kita juga akan lihat di slide berikut ini. Nah, berdasarkan data dari KSK Migas hingga semester pertama tahun 2020, titik minyak nasional ini telah mencapai sekitar 90% dari target APBN tahun 2020, yaitu sebanyak 719,3 ribu barrel per hari. Sementara gasnya di sini kita lihat ada 5.605 juta standar KIP per hari. Namun jika kita lihat target minyak pada tahun 2021 atau tahun depan ini justru turun bahkan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi dalam 4 tahun. Nah, untuk tahun 2021 ini targetkan hanya mencapai kurang lebih 690 dan 710 barrel per hari. Sementara untuk gas, nilai ini kisaran 900.000, maksud kami 990.000 hingga 1,01 barrel per hari. Nah, melihat target itu turun, bagaimana yang 1 juta barrel per hari? Nah, pemerintah menargetkan ini bisa menarik investasi di sektor gas sebesar 70 miliar dolar atau investasi ini sampai 7 kali lipat dari target tahun yaitu hanya 11,6 miliar dolar. Tentu dan target tidak 1 juta barrel per hari itu bukan upaya yang super extraordinary dari investasi yang cukup. Cadangan pencet dan menghimpaukan pendidikan ini semuanya harus dilakukan dari satu tujuan tentang fakta dari pemerintah untuk menarik investasi. Di antaranya juga ada pemberian insentif baik dari saat pertama menjadi produksi atau stadium dan produksi. Apabila target investasi dari 1 juta barrel per hari tercapai, maka pendapatan di sektor ini juga akan meningkat. Bahkan kesimpulannya di Indonesia menjadi negara maju, pastinya harus dimiliki dengan kecukupan energi yang memadai. Fokus dalam eksplorasi jangka panjang bahwa lapangan yang eksis dan tidak aset yang terbaru bisa menjadi solusi terdepan untuk mempertahankan masa depan energi nasional. Pertanyaannya, akankah krisis energi Indonesia bisa terhindarkan? Kita nantikan bersama. Oke, sudah disimak ya tadi ya. Oke, satu lagi ya. Oh ya, sudah disimak ya tadi ya. Satu lagi, Ustadzah tampilkan satu video. Semoga ini bisa semakin menambah kita untuk mengevaluasi mengkonsumsi energi. Kedengeran? Mbaknya kedengeran nggak kalian?
Oke, tadi sudah disimak ya pemaparan dari 2 video tadi. Nemu masalah nggak? Nemu masalah nggak dari 2 video itu? Iya. Iya. Ada yang mau menyampaikan dulu? Atau mau bertanya? Boleh. Terkait tadi ada 2 video, di mana yang satu tadi menggambarkan konsumsi energi Indonesia, masyarakat modern sekarang ternyata konsumsinya segitu besarnya. Atau ada yang mau tanya dulu? Ada? Penyebab terjadinya krisis energi fosil di Indonesia itu karena apa ya? Kan banyak banget tuh tadi kayak sampai bermiliar-miliaran kayak gitu. Itu tuh kira-kira buat apa ya? Loh, kalian tahu kan energi fosil? Contohnya apa energi fosil itu? Batu bara. Terus apa lagi? Minyak bumi. Nah, itu buat apa? Bahan bakar. Contohnya apa? Ada bensin. Terus ada lagi apa? Kalau kita di PLN listrik kayak gini, misal pakai tenaga batu bara, berarti pakai dibakar juga kan? Maka konsumsinya akan semakin banyak. Semakin kita banyak menggunakan energi, nyalain lampu panjang, maksudnya dia nggak irit ya, atau mungkin AC panjang, itu kan otomatis kita nyerap wattnya banyak. Nah, otomatis butuh energi fosil banyak kan, otomatis konsumsinya akan selalu meningkat. Kalau zaman dulu, kan HP, misal saja zaman dulu, nggak ada HP. Berarti kan nggak butuh ngecas HP, tapi sekarang kan kalian butuh ngecas tab HP. Berarti menambah biaya, menambah konsumsi fosil kan, jadi setiap tahun pasti akan ada peningkatan. Kalau mungkin stylenya zaman dulu jalan kaki bisa, tapi sekarang pakai apa? Motor minimal, ya kan? Otomatis fosilnya akan semakin meningkat. Energi yang dibutuhkan itu akan semakin meningkat. Bisa dipahami, Mafa? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada nggak? Oke. Ayo Talita, apa Talita? Ustazah, tadi kan di video yang pertama itu banyak ditunjukin barel kan. Nah, saya tuh nggak tahu barel itu apa. Itu satuan ini yang dipakai. Oh, alah. Kayak kita misal berapa besar apa ya, kalian kan satuan misal berapa besar panjang, maka pakai meter. Nah, itu untuk menggambarkan berapa besar kita menggunakan energi, maka kita pakainya barel. Oh, Ya, bisa dipahami? Oke. Cukup? Atau ada lagi? Ada lagi nggak? Cukup ya? Ada? Sini, Mbak sini. Mbak kelas 10 ada lagi. Oke, nggak ada ya, insya Allah. Sekarang karena tadi sudah nemu masalah dari 2 video ini? Sudah. Nah, sekarang Ustazah akan membagi kalian menjadi
Kalian berarti jumlahnya kan 25. Nanti menjadi 4 kelompok ya. Oke. Nah, nanti pakai ini aja ya. Ini Malva, Sakinah, Aisyah. Semua udah ada ya? Ada yang namanya belum ada? Semua ada? Sudah ada ya? Oke, sekarang tinggal Ustazah bagi menjadi 4 kelompok ini. Oke. Kita lihat namanya. Nanti habis ini ngumpul ya, sesuai dengan kelompok yang tertera di sini. Oke. Kelompok 1, mau di mana? Mau di mana? Kelompok 1 mau di sini. Kelompok 2, 3, 4. Yuk. Silakan. Sesuai nama ini. Silakan berpindah tempat. Sesuai dengan nomor ini. Kelihatan nggak? Yuk. 1, 2, 3, 4 ya. Ini sudah disesuaikan dengan tab dan HP-nya. 1, 2, 3, 4 ya. Yo, silahkan sesuaikan namanya. Bisa nggak ngelompok gitu? Digeser nggak apa-apa. Ininya digeser nggak apa-apa. Biar kayak ini nanti digeser nggak apa-apa. Silahkan digeser dulu. Atau sini aja. Yang sini pindah di tengah sini nggak apa. Tempat di sini. Digeser-geser nggak apa. Sudah? Sudah menempati posisi yang belakang, kelompok pojok. Oke. Nah, nanti setelah ini, Ustazah akan membagikan LKPD berkaitan dengan ini, dengan penyelidikan yang berkaitan dengan masalah yang kalian sudah mungkin temukan di awal, ya. Nah, ini ada 2, silahkan dilihat ada tujuan dari hari ini ada 2 item. Maka nanti hasil dari LKPD ini harus mengandung inti dari 2 item ini, dari tujuan hari ini, ya. Terus silahkan dibaca petunjuknya ya, nanti kemudian silahkan diisi. Nah, karena waktu kita nanti maksimal hanya 1 jam, jadi silahkan digunakan sebaik-baiknya, ya. Nah, dan untuk pengisian di sini saja ya, nanti setiap kelompok 1. Ya, nanti setelah ini silahkan setelah membuat LKPD, setelah mengisi LKPD kalian membuat PPT ya, seperti yang disampaikan di awal tadi, PPT ataupun Canva ataupun yang lainnya, terserah. Mau bentuk yang lain terserah, yang nanti kalian presentasikan. Oke, minta tolong siapa yang mau bagiin? 1 kelompok 1 aja. Oke, teman-teman silakan ya, nanti diisi menyelidiki bahwa ternyata konsumsi masyarakat seperti apa. Nah, dalam melakukan pendidikan ini boleh menggunakan buku, boleh searching pakai internet ya, silahkan dipakai tabnya dengan baik, boleh searching apapun untuk mencari dari LKPD ini. Ya, silakan, bisa dimulai. Boleh pakai perpustakaan digital, terserah ya.
Kan bukan, kan yang penting konsumsi nanti keluar. Oke, udah bisa searching sesuai dengan yang ditunjukkan LKPD. Oke, udah bisa. Ikuti langkah-langkahnya ini aja. Deep, Apa yang dapat kita lakukan jika identifikasi udah di searching tadi. Ini di searching dulu. Nah, pakai internet boleh. Ya, klipnya tadi mana? Mic. Pakai buat diskusi. Lampu yang digunakan untuk listrik. listrik yang digunakan untuk lampu. Iya, siapa yang mau? Yang digunakan untuk menyalakan lampu. Ya kan? Iya. Listrik yang digunakan Namanya untuk listrik. Ya, oke. Ya, Ya. benar. Terus itu masih apa penerangan ini dalam kurung ini buat penerangan, gitu kan? Udah, itu udah bener. Nggak apa, ayo. Terus apa Udah. lagi? AC. AC, AC belum AC Kipas tapi untuk dipucangan ini pokok. Oh, untuk di pucangan. Oh, berarti kalau nggak di pucangan itu nggak pokok gitu. Oh iya, tempat tadi itu nggak ada kipas angin loh. Ini aja yang ada gitu. bensin. Emang pokok buat kalian. Pokok. Oh iya. Ini kan untuk dewasa. Listrik Oh, itu udah. listrik. Apalagi yang pakai listrik? Charger HP, charger Iya, HP, ngecas HP. Apa dong? Lebih ke HP gak sih? Iya, untuk mengecas device, Iya, ngecas. Jelek banget namanya mau ngecas. Charger. Mengisi daya. Ayo ada searching. Mana? Untuk apa? Untuk apa? Listrik digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Digunakan sebagai pengganti bahan bakar diesel, dan dia itu terbuatnya dari Ini nanti baterai misal dan cahaya matahari nanti buat apa gitu ya? ini enggak di sini ada os. Oh ya udah itu langsung semua ya. Ya os. Nanti kita paham. Nanti jawaban ini tuh yang ada di PPT. Mm-mm. Oh iya, nanti di PPT aja tambahin. Ya nanti kalian buat pengantar sampai ketemu ini. Oke, bahan bakar. Udah selesai sini. Kelompok. Salah. Dipa udah.
Diesel. Oke, berarti tinggal 2 kelompok ya. Ganti deh. Udah selesai ya sini punya Mas Ayu, Neva. Lu ganti Udah, diesel. Sakinah. Ya. Pengganti diesel. Oke, yang sudah selesai bisa melanjutkan ke membuat hasil produknya. Produknya bisa berupa Jadi lebih ramah. PPT nanti atau Canva atau Kali dengan TikTok terserah ya. Kalau mau buat mind map juga nggak apa-apa. Bentuknya terserah kalian. Atau infografis terserah. Tadi ada yang mau infografis boleh. Ya, bisa dipahami? Oke, yang udah selesai bisa dilanjutkan. Terserah kalian bisanya apa ya. Mau pakai aplikasi apapun boleh. Soalnya ini isinya tentang energi potensi, Ya. energi terbarukan sama kehidupan. Gimana? Ini PPT-nya isinya tentang apa? Ya, sesuai dengan RKPD ini nanti. Oh, Nah, nanti yang penting nanti ada ini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Nah, jadi kan solusinya itu. Oke. Ada lagi? Udah ya, lanjut. Yang sebelah sini udah? Ya, oke. Nah, sekarang dilanjutkan. Ya, oke, oke. Boleh. Boleh. Mau pakai itu? Iya. Ya, iya, boleh. Buka-buka aja ini buat Nanti masalahnya apa? Terus endingnya itu ya, tujuan itu ya. masalah. Tadi ya, jadi PPT-nya nanti kalian dari masalah, kalian nemuin apa tadi, habis itu ternyata solusinya ya sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Harus ada. Apa masalah yang terjadi di era saat ini? masalah tiga Pakai gede semua apa enggak? Yang kecil habis itu masalah yang terjadi saat ini adalah apa gede? Ya match sih sebenarnya. Yang punya Mas Sayu mau pakai apa ini nanti? Oh my god. Infografis. Ukurannya di sini. Oke. Ukuran font. Infografis. Kalau yang ini pakai apa? PPT. Yang ini pakai apa? Infografis juga. Suka amat ya infografis. Ya, oke. Yang ini? PPT. Ya. Yo, Canva bukan ini. Ini emang ada yang infografis dan PPT ya. Balik. Betulkan. Nah. Beda sini ya. Nanti habis kalian buat, Bisa nanti kita lagi, presentasi ya tiap kelompok. Kecil aja terus nanti Semua nanti maju. Gimana? Kita tunggu dulu sampai kalian buat dulu. Dan belum segitu aja. Lagi saya terjadi apa tadi yang ini loh yang tadi Tambahkan font. Ini enggak ini sini. Nih. Terus terus tambahkan. teks isinya sih. Ganti bersama. Itu nanti. Gitu dulu aja gitu. Ayo, Apa namanya? Apa tadi masalahnya? Yang ini loh apa namanya? Kehabisan bahan bakar. Apa itu kata-katanya? Masalahnya adalah ya kehabisan bahan bakar fosil. Masa kayak gitu? Apa ya kata-katanya? Apa sih? Aku udah buat beberapa sih. Ya udah ya, udah mulai buat ya. Satu, dua. Lanjut. Apa kata-katanya? Apa namanya? Penggunaan bahan bakar yang konsumtif di saat
bahan bakar fosil. Persediaan. Nggak bisa bahan persediaan bahan bakar fosil Persediaan menurun. Kritis. Nah, apa tadi? Persediaan energi. Loh. Sabar. Persediaan. Bukan penggunaannya. Penggunaan Penggunaan bahan bakar fosil. nggak jadi gede, nggak jadi caps lock. Nggak usah, Oh, sampai cash flow saat ini. juga diperhatiin gitu ya. Di Di saat saat di era modern. di era modern. Di era modern. Di era Salah sedikit. Di era modern. Ya, bukan ini di era ya, tolong. Ketika penggunaan bahan bakar fosil di era modern. Gak gitu gak sih? pengguna tadi nggak kayak gini, Gak ada era modern ya? penggunaan Bahan bakar fosil itu terakhir. penggunaan Bahan bakar bahan bakar fosil nggak sih tadi? bahan bakar Terakhir. penggunaan mulai pokoknya ada krisisnya penggunaan dulu nggak sih tadi Oh iya, penggunaan yang bahan bakar penggunaan energi oleh masyarakat yang Udah yang buat mana buat tanya? ini baru bahan bakar. Oke, terus itu belum no? Iya, baru Ya, oke, mau buat konsep dulu. Iya. Ya, Nanti udah. atasnya permasalahannya dulu, habis itu bawahnya nanti kan harusnya penggunaan dan cara menggunakan energi terbarukan. Iya. Baru kita melihat energi terbarukan sama tantangannya. Oke, siap. Yuk, lanjut. Zoom. Oh, tik. Energi terbarukan. Masalahnya kan bikin ini lagi nggak sih? Kita analisis Aku main tak kira Zoom loh tadi itu. lumayan. Iya, salah. Apa judulnya? Masalahnya dulu aja. Ya udah, energi terbarukan, energi fosil, dan alternatif. Ya, iya. Boleh nanti ditulis di sini. Nggak apa. Pemanfaatan energi. Mm-mm. Iya nggak sih? Ya kalau mau masalahnya dulu ya tadi dulu. No. Oh iya deh. Yang tadi katanya mau masalah dulu. Ya udah, Nggak apa. Terserah kalian. Yang pernah tidak meningkat itu loh, Ra. Sabar tim. Karena ini sekolah Ra. Sudah selesai. Sudah selesai menentukan masalah. Bukan masalah. Rumusan Ini masalah. kurang geser lagi nggak sih? Nah, Ya. nah, Topik apa nih? masalah. Masalahnya terjadi adalah pengembangan. Selesai ini apa? Tadi jam ini. Ya, Itu sudah. Malva udah buat. Ini bagi biar nanti biar semua bisa. Ya, oke. Dibagi Iya, semua. Itu contoh konsumsinya aja. di sini tulis gini, Bang. Udah konsepnya udah dibuat. Untuk listrik. Oke. Gitu, Contohnya di sini. Lanjut. Ini nggak disebut, nggak mau di sini aja, Ini Kak, biar- kesimpulannya belum? Berarti ini ada topik ini. Oh, lanjut. Ya. Hapus saja. Bentar. Ini oleh nama aja. Nggak apa. Itu penggunaan ya. Enggak. Itu aja nggak apa-apa. Nah, bahas listrik ya. Karena penggunaan listrik di era modern. Dari pemanfaatan apa?
Dan salah. Ya, ya boleh searching pakai YouTube, boleh pakai. Ini mau berapa contoh akhirnya alternatifnya? 6 kan. 6. Ya apa? Nanti aja nanti. Apa itu? Kayaknya itu ganti ini yang Batu bara. gaji bank sama Akan ke salah. mana itu gambar itu Iya, Pak. dibikin dulu lah sih kayak penerapan pemanfaatan gitu nih. Tahu kalau pemanfaatannya kemudian Terus titik 2 di situ. Tapi apa ini bahannya? Rasa dalam kurung lama. Masa kayak gitu? nanti kita jelasnya salah. Oh iya ya. Dua. Listrik Sebagai sebagai apa ayo? Sebagai sarana pengisi daya. ya Beneran lagi. yang penting paham Ya, ya. Apa? 3 listrik sama laki-laki Listrik sebagai apa? kayak pengganti Bisa juga untuk apa gini Pak, pengisi daya aja kan daya itu bisa buat HP ya kan bisa ada motor listrik itu kan juga pengisi daya juga kan ya. Apa ini yang ketiga? sebagai kebutuhan kantor Listrik. Oh iya, sebagai ini loh penunjang pekerjaan nggak sih kayak yang sebagai yang pekerjaan jelasin aja udah gini aja ya tambah lagi nggak udah Ini yang listrik tuh. Atau di LKPD dikasih nama ya, jangan lupa nama kelompok. penggunaan kendaraan bermotor itu kendaraan dia pakai listrik ini yang listrik semua ini listrik doang baruan. Oh my god gak kuat Yum biar kelihatan soalnya kalau udah yuk katanya nggak dinilai kan Iya, dinilai nanti. agak metal dikit Mau belanja. itu pokoknya nggak guna Yung ganti-ganti kuning aja po ininya bisa nggak sih ganti ini nah. Terus ini kete banget Itu apa? Trendy presentation. oh dia mau jadi keren di dah mau diganti warna pun nggak nggak usah Gak usah kayak gitu aja. coba Biru lagi. Udah kayak gitu itu bagus tadi. coba guys nggak apa ya untuk ngetes warna peserta tapi kayak kegedean deh apa ini bisa nggak bisa ya bisa dikasih harusnya Coba digini. bisa pasti Biar semuanya ikutan gede. Daripada kita. Iya, nanti langsung kolom-kolom juga. wah Ya Allah, ya Allah. gedean Yum pasti nanti nggak kelihatan ininya tadinya Coba Mama. ini gini. Ini buat nama? Hah? Juga enggak. Udah itu ya. Nah.
Oke, sudah selesai belum? Oh my God. Situ sini. Ada yang sudah selesai? Kondisi. Belum? Enggak, Oke. ini enggak sih. Enggak bagus nih. Nih, silakan mengacu kepada tujuan pembelajaran ya. Jadi nanti masalahnya dihubungkan dengan tujuan pembelajarannya ya. Kondisi kehidupan jika tidak kondisi kehidupan jika kondisi kehidupan tanpa energi jika energi fosil telah habis. Kayak sakit perut. Ukuran ini apa? Ini Bo, itu bagaimana nggak sih yang tadi alternatif itu bukan jawabannya? Kondisi kehidupan akan sama seperti ketika zaman dulu. Oh iya, Tambahnya aja teks di sini. sedih. Jangan banget ya Allah, udah kuat aku. Gimana? Teksnya di mana? Gimana? Katanya baju-bajunya dihapus terus kita Iya. Oh iya. Saja langsung. Ya, please ya, mau ya. Oh, itu Sudah ada yang selesai belum? Semangat, semangat, diputer-puter. semangat, semangat. Ini gak apa kan guys? Sudah selesai. Gak apa-apa. Yang penting Zoom. Ini apa sih? Nah, ya itu. Boleh nanti maksudnya konsumsinya, maksudnya masalahnya awalnya apa. Itu. Oke, akhirnya tujuannya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Penting ada ini, terserah kamu. kayak label-label gitu. Ya. Label. Ada. Udah jadi, cepet amat kalian. Ada. Siapa yang buat ini? Apa tadi? Kondisi Ya kehidupan Allah. Akan kembali. Kayak gini aja, Mbak. apabila Oke, nanti presentasinya bareng-bareng loh ya. Dibagi aja. Jadi kayak zaman dulu aja. Nanti biar kita jelasin. Ya, maksudnya kalau mau Kak, yang banyak masih nggak apa-apa. akan seperti kembali bukan ketua seperti zaman Nanti maksudnya bareng-bareng ya. ternyata zaman dahulunya yang diambil untuk transport dahulu ya mau yuk aduh guys aku begini lagi nggak sih dipatah-patah lagi nggak sih begini aja gimana ini Gila ya. kayak gitu. pinternya teman-teman dia fontnya aja nggak sih yang di astagfirullah Sepenting itu kah font? Ukuran font. Iya. Warnanya merah nggak? warnanya ganti jadi biru aja biru biasa biru. Bisa. Kalau kenal mereka. Warna font. Kenal us kita kan baik hati Masya Allah. Ya, oke. Iya. dah Biar kelihatan. ini mana Kelihatan apanya? gimana kondisi kehidupan Kelihatan ya besar udah PPT-nya. saya dapat apa yang dapat Apa yang dapat kita lakukan jika energi fosil telah habis? Apa yang kayak gini sih emang kayak gini ya udah ini apa ini juga ini terus ini dipindah aja nggak sih bisa nggak dipindah nah, kita cari dulu ya apa yang bisa terjadi tadi ini atau ini? ini aja nggak sih ini nih ini aja tapi kok seksi ya Kalian bisa diambil. nih nanti dihapus Yes.
Lucu banget. Apa yang bisa kita lakukan? Ini dia nggak sih? Ini nggak sih? Ini gedein aja. Yum. Yuk. Udah. Udah selesai belum? Udah. Belum saja. Masih. Yang bisa lakukan. Enggak ada. Di aja guys. Jika Jika energi fosil telah habis. Yo, mau dengar mana? aduh ya Allah. Gini, pelan-pelan. Sabar tau. Nggak bisa Aduh, kan, juga ternyata. bisa kan, dia tuh mau menyebalkan. Sedikit. Oh, ini berarti nggak bisa. Harus Berarti sama ibunya deh. ini. Dia gini aja, gini aja. Dipatah-patah aja. Nah. Nah. Yuk, mau yuk. Ini loh. Ini diap dulu nih. Oh, ini. Full stop. Belum. Oke, lanjutin. Itu juga bagus, ada bersinar-bersinar semua gitu ya emang. Konsepnya gitu ya. Emang. Iya. Wow, keren gitu. Oh, biar keren. Iya, Oke. biar menarik perhatian us. Agak mencolok. Keren. Full aja kok. Full. Cool, Full. cool. Kayak kita cool. Ya. Apa? Kayak kalian. Oke. Tuh, ada jadi ketawa kan. Ini gimana nih? Masa kaki kayak gini hapus aja ya? Coba bisa nggak ya? Hapus gambarnya deh. Oh, nggak Oh bisa. my god, nggak bisa udah hapus aja. Udah, kita nggak mau nih. Kenapa nggak hapus gambar terus ntar gambarnya diganti? Ini aja. Gambarnya yang diganti warna putih. Ntar gambarnya dikasih gambar yang putih aja gitu. Udah selesai. Nah, Loh, katanya mau ini Kayak magi aja. PPT selanjutnya. Apa? Nggak warna lain. Terus nanti ini bikin balik kita Oh, tulis ya, yang ini oke. apa yang bisa Oke. lakukan. Terus itu baru isinya. Ya Allah, ini berantakan banget. Pakai siapa ini? Nggak apa-apa. PPT 10 menit ini. Takut menimbulkan kontroversi. Oh, kalian ngerjain bareng-bareng nih berarti? Iya. Oke. Ini nggak pindahin aja nggak sih? Pakai akunnya siapa? Aku bersama. Aku nggak kayak gini ya Allah maunya. Ada nggak ada. Maaf ya ada. Ada banyak. Oh my god. Oh. Tuh. Cina ada. Itu hapus. Itu kan udah iya. Udah ini bagus ini kan. Nah, apa? Ngegenkan gitu ya. Apa? JP. Bisa lakukan tadi tuh coba mencari ya. Mencari dan menggunakan ya. Mencari dan menggunakan nanti alternatif selanjutnya deh. Ini aja. Kurang tebel. Gedein aja nggak sih fontnya? Waduh salah guys. Iya kurang tebel. Berarti mau ditebelin sama Sebelin aja. Iya. format gak sih? Terus ini. Kayak jualan kan. Gak apa-apa. Ih, paling keren deh PPT kita. Real. Ya, Oke, sudah semua? Masih bekerja ini? Belum. Ya. Oke, kita tunggu. Ada yang udah selesai baru satu kelompok ya? Kenapa dijadiin satu aja nggak sih? Cahaya matahari. Iya, ini nggak sih? Ini. Mana yang dulu? Panah-panah banget. Gimana? Ini energi alternatif. Terus nanti ini ada kayak biodiesel diambil sampai biodiesel, biodiesel, biomasa apa gitu bisa. Biodiesel, cahaya matahari,
panas angin dan smart kan minimal Kalau udah selesai kita mau presentasi. Udah selesai belum? sedikit Belum. lagi Us. Bentar lagi. Oke. 2 menit lagi ya. Bisa nggak? 2 menit lagi. Nanti filenya bisa dikirim ke WA ya. Ke WA Ustazah. Ke WA Ustazah. Jadi satu. Terus ada Tak kirim ke grup. Sudah. Sebentar lagi sudah saya tinggal presentasi nih. Saya gini. Nah. Udah dikirim. Udah dikirim satu kelompok berarti. Saya apa dulu ini? Mau diapain? ini di antara maksudnya Oh, biar dia ke bawah. ini terus penjelasan di bawah. Oh, Ini nggak usah, ini nggak usah. Ya, gitu ya guys. Bakal tutup Parah mau ambil apa, Parah? Apa? Oke. Bisa untuk Udah. Udah selesai? Kirim ke nomor itu ya. Tetap saya Mbak. Tika tak masukin Iya, Mbak. grupnya. Mana panahnya? Panah. Udah ada yang masuk grup belum? Nah. Udah masuk kita. Nanti kirim ke nomor ini ya. Fotonya, Om. Iya. Di nomor yang Ustazah share. Untuk Di nomor Ustazah. Bentar. Tadi udah. Kamu kan baru masuk. Nah, bisa. udah ya. Sudah? Sudah dikirim? Ada 2 kelompok. Yang 2 lainnya udah belum? Ini satu aja Mas. Ayo. Iya. Tinggal finishing kan? Iya. Gini. Ini phone lagi. Gara-gara phone. Enggak. Janji tidak. Aduh. Tidak gara-gara phone. Udah? Mau berapa lembar kalian? Banyak bener. Oke, ya udah. Ya bisa nggak ya semuanya langsung gitu ya? Ih, kerennya. Udah. Ini biasanya di sini. Gelombang. Gelombang itu apa sih? Oh, kurang gelombang laut. Kenapa ini? Air. Oke, udah. Nah, apa? Ayo, bawahnya. Ini Gitu ya. tinggal ini ya berarti ya. Finishing kan? Habis ini nanti kita presentasi. Ya Allah itu font ya. Masalah banget gitu ya, Bang. Biar gak cantik. Allah, perlu banget ya cantik dan gak cantik. Oke, anak. Ini udah tinggal Dikit, Mas. tinggal 2 kelompok ya yang belum. B ya? Iya. PLTB, PLTA, Ini PLTA. Iya. Udah. Udah masuk. Bukan untuknya nggak gede tuh. Udah belum? Udah. Yang ini berarti energinya udah ya. Akhir. Ini mau infografik. Apa ini? Panel surya. Masalahnya. Ini ngambil dari mana? Tadi. Ambil dari Rara. Oh ya. Udah dari internet tadi ya. Oke. Infografis tadi. Ini udah. Geser. Nanti dikirim ya udah toh. Ya tinggal kelompoknya Talita sama kelompoknya Kona. Ini apa ini apa? Thank you. Thank you yang ini aja. Masih ada, tapi ini apa saja? Ini hapus semuanya hapus. Ini
Itu langsung itu Nah, sendiri. kesimpulan. Langsung. Jadi apabila Apabila energi energi terbarukan sudah habis, terus langsung maka kita menggunakan sudah ya. Lanjut ya. Sekarang kita presentasi hasil dari diskusi tadi. Yang mau presentasi siapa? Kelompoknya siapa? Oke, ya Mas Ayu, DKK, silahkan di sini. Kelihatan nggak itu? Kelihatan ya? Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai energi terbarukan. Setelah tadi kami menonton video yang sudah ditampilkan. Dapat disimpulkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap BBM dan listrik terus meningkat seiring berjalannya waktu. Ya, karena karena penggunaan BBM dan listrik yang terus meningkat, maka kita menemukan satu permasalahan, yaitu energi yang digunakan lama-kelamaan akan habis. Bagaimana kehidupan tanpa adanya energi fosil? Kita memanfaatkan energi terbarukan sebagai gantinya. Energi terbarukan berasal dari sumber alami yang diisi ulang pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang dikonsumsi. Ia terdiri dari tenaga air, panas bumi, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, panas laut, ombak, dan pasang surut air laut. Sumber energi terbarukan berlimpah dan ada di sekitar kita. Berbeda dengan bahan bakar fosil yang merupakan sumber daya tak terbarukan, yang membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk terbentuk dan tentunya akan habis. Pemanfaatan energi alternatif sebagai pengganti energi tak terbarukan, yang pertama contohnya adalah matahari. Matahari bisa digunakan untuk bahan energi dari panel surya yang nantinya bisa digunakan sebagai listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah angin. Pemanfaatan angin ada pada PLTP atau pembangkit listrik tenaga bayu. Alat yang digunakan untuk membantu sistem kerja PLTP adalah kincir angin. Angin menggerakkan kincir angin dan nantinya akan menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Yang ketiga adalah bahan bakar bio, berasal dari tumbuhan atau hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Bahan bakar bio mengkonversi bahan bakar padat yang terbuat dari bahan tanaman menjadi listrik untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya pada biodiesel yang berasal dari tumbuhan berbiji dan kemudian mampu menghasilkan minyak. Nah, dari pemaparan yang sudah diberikan tadi, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu pengelolaan sumber daya fosil di dunia ini kan sumber daya fosil kan itu yang tidak terbarukan. Jadi untuk pengelolaan itu sangat penting. Nah, kalau misal seiring berkembangnya zaman energi ini nanti habis, mau nggak mau kita harus cari alternatifnya. Dan kita udah ada alternatifnya seperti ini, ada pemanfaatan energi alternatif, ada matahari, ada angin, ada bahan bakar bio. Seperti itu. Jadi diharapkan untuk kedepannya kita bisa memanfaatkan energi alternatif yang sudah tersedia di sekitar kita ini dengan baik dan efisien. Baik, dari yang sudah kami presentasikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak ke temannya? Yang di depan? Ada?
Oke, ada Yumna. Itu kan tadi disebutkan ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio itu apa aja? Jadi bahan bakar bio itu bahan bakar yang ada di alam, yang ada di sekitar kita. Contohnya itu ada biogas. Biogas itu bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan listrik. Terus ada biodiesel, yaitu pemanfaatan minyak jarak untuk keperluan pembangkit listrik juga. Sudah? Oke, sudah. Ada lagi yang mau tanya? Kona? Udah? Sebelah sini? Malva? Aisyah? Gak ada, cukup. Oke. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu biar semangat ya. Oke, tadi udah ya. Ayo kelompok selanjutnya siapa? Kona? Ayo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi video yang ditampilkan Ustazah. Jadi tadi kan kita udah nonton video tentang penurunan cadangan energi fosil di Indonesia. Terus, nah kita tuh menangkap bahwa hal ini tuh disebabkan sama permintaan energi yang zaman sekarang tuh meningkat. Soalnya ada perkembangan ilmu teknologi juga yang kayak sudah seperti sampaikan tadi. Kayak sekarang kan zaman kita kan ada HP, ada tab, laptop, dan alat elektronik lainnya. Nah, itu tuh juga harus butuh energi listrik juga buat ngecas dan lain-lain sehingga permintaan energi kita tuh lebih banyak. Jadi banyaknya penggunaan energi itu menyebabkan penurunan cadangan energi fosil di Indonesia. Ini tuh dari grafisnya ini tuh udah terlihat bahwa makin tahun cadangan energi fosil di Indonesia itu semakin sedikit. Hal ini disebabkan karena kebutuhan bahan bakar minyak yang untuk kebutuhan transportasi dan juga energi karena adanya kemajuan teknologi di Indonesia. Dengan ini dari karena fosilnya ini tuh berkurang, diharapkan Indonesia itu bisa memanfaatkan energi terbarukan yang bisa untuk sebagai pengganti energi fosil itu. Nah, dari energi terbarukan dan energi alternatif ada contohnya juga. Contohnya ada energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi gas alam, sama energi nuklir. Energi terbarukan atau energi alternatif ini pengertiannya yaitu energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Pemanfaatannya adalah energi matahari. Energi surya dapat diubah menjadi energi listrik. Salah satunya teknologi yang bisa mengubah pancaran sinar matahari menjadi listrik adalah panel surya atau fotovoltaik. Terus yang contoh kedua itu ada energi panas bumi. Prinsip kerja PLTP hampir sama dengan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, di mana ada uap panas yang digunakan untuk memutar turbin lalu menggerakkan generator. Nah, kita bisa menarik kesimpulan penggunaan energi fosil terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan energi fosil tidak dapat diperbarui. Nah, kita bisa mengganti energi fosil tersebut dengan energi alternatif. Ada yang mau ditanyakan?
Ayo, ada yang mau tanya? Kelompok lain? Yang lain? Bisa diberitahu bisa diberitahu nggak contoh-contoh dari energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi gas alam, dan energi nuklir? Contoh Contoh apa? dari Contohnya dari energi matahari, Manfaatnya. ya contoh pemanfaatannya. semuanya. Contoh. Matahari itu jadi panas matahari yang dijadikan sebagai PL PS pembangkit listrik tenaga surya. Itu nangkep pakai panel surya itu diubah jadi listrik. Terus kalau energi panas bumi itu dari panas bumi di dalam itu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi PLTP. Oh iya, panel surya. PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Terus yang ketiga energi angin. Energi angin itu pakai PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu. Bayu itu artinya angin. Itu pakai kincir angin. Terus energi gas alam, jadi dalam itu ya PLTU. LTG. PLTG. LTG. Ya, pembangkit listrik tenaga gas. Itu dari dalam. Ya. Dari uap panas bumi itu. Terus yang terakhir energi nuklir. PLTN. Oke. Udah, ini sudah dipahami ya? Ini paham nggak kenapa judulnya penurunan cadangan energi fosil Indonesia? Dari judulnya paham nggak kalian? Paham? Kenapa? Kenapa tadi disampaikan? Karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi, jadinya kan energi fosilnya jadi turun. Ya, oke, paham ya. Oke, silakan. Kelompok 2. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Aplaus dulu buat kelompok 2. Lanjut, kelompok selanjutnya. Oke, tak pindah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penangkapan kami dari video yang tadi Terasi sudah ini. ditampilkan Ustazah. Tuh. Jadi kita punya judul yakni energi terbarukan dari kelompok 4. Keren. Nah, seperti itu. Oke. Ada sambil ini ya. Nah, dari sini kita mendapatkan rumusan masalah, yaitu masalah yang ada saat ini adalah penggunaan bahan bakar oleh masyarakat yang semakin konsumtif, padahal bahan bakar fosil itu makin berkurang dan makin krisis gitu. Nah, untuk contoh penggunaannya, Nah, untuk contoh penggunaannya itu ada pertama listrik sebagai penerangan. Nah, listrik sebagai penerangan itu contohnya seperti lampu, terus lampu. Nah, terus yang kedua adalah listrik sebagai sarana pengisi daya. Nah, sarana pengisi daya itu seperti mengisi daya di laptop, di HP, tablet, dan lain-lain. Nah, yang ketiga listrik sebagai penunjang pekerjaan. Nah, itu seperti kepada komputer. Komputer itu kan nggak mungkin bisa hidup kalau tidak ada listrik. Nah, selanjutnya, Kondisi kehidupan tanpa energi jika energi fosil telah habis. Nah, apabila sumber energi fosil telah habis, maka kehidupan akan kembali seperti zaman dahulu yang kayak nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa. Dan apa yang bisa kita lakukan jika energi fosil telah habis? Kita bisa mencari dan menggunakan energi alternatif lainnya. jadi apabila energi
terbarukan sudah habis, tak terbarukan sudah habis, maka masih bisa menggunakan energi alternatif. Contohnya ada air untuk pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada angin, yaitu untuk membangkit listrik atau PLTB. Cahaya matahari untuk panel surya, dan metanol untuk bahan bakar mesin bisa untuk campuran dengan bensin. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Dari kelompok 4. Ayo. Dipa mau tanya. Mau tanya, Dip? Dip. Metanol itu apa ya? Metanol. Sebentar. Metanol adalah bentuk alkohol yang paling sederhana. Terus metanol itu, penggunaan metanol terbanyak itu sebagai bahan membuat bahan kimia lainnya. Udah. Metanol itu senyawa kimia yang dibuat untuk tambahan bahan bakar. Kayak metanol itu kan tadi bisa dibuat tambahan bahan bakar bensin kan. Nah, metanol itu bisa buat tambahannya biar nggak cepat habis bensin. Nah, metanol ini biasanya juga digunakan untuk keperluan industri. Habis itu bisa juga buat pestisida dan yang tadi bahan bakar alternatif. Itu. Pas sudah terjawab pertanyaannya, Dipa. Terima kasih. Sudah. Jadi kita tahu tadi alternatif ada apa aja, itu yang dituliskan. Ada metanol, cahaya matahari, angin. Nah, ingat nggak biogas? Biogas itu dari kotoran sapi jadi apa? Jadi gas. Gasnya itu yang bisa buat masak, itu adalah yang berbentuk metana, sejenis metanol. Ya kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya? Ya, oke. Kasih saudara. Ya. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, aplaus dulu. Lanjut yang terakhir yuk. Kelompok IPA, DKK. Yang pojokan sini sambil jadi teknisi ya? Ngoperasiin. Oke. Mau dibuka siapa? Aisyah atau Dipa atau siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait energi terbarukan. Langsung saja. Nah, permasalahannya itu pada masa modern ini adanya peningkatan pemakaian energi fosil pada masyarakat. Masyarakat menggunakan energi fosil melebihi kapasitas yang ada. Karena hal tersebut mengakibatkan krisis energi fosil. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap masalah ini? Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Hal ini senada dengan keterangan International Energy Agency, yang juga menyatakan bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang terus-menerus. Contoh energi terbarukan, ada matahari, air, angin, pasang surut air laut, gas alam, dan gelombang.
Nah, matahari. Matahari merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan tidak terbatas sehingga tidak akan habis seperti sumber daya fosil yang terbatas. Pemanfaatan dari matahari dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah menghasilkan listrik dengan melalui panel surya. Energi listrik tersebut akan digunakan sebagai sumber cahaya di malam hari dan menyalakan perangkat elektronik lainnya. Contoh energi terbarukan yang kedua adalah air. Pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari ialah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yang kedua transportasi, dan yang ketiga pengairan atau irigasi. Yang selanjutnya ada angin. Pembangkit listrik. Yang pertama pemanfaatannya adalah yang pertama adalah pembangkit listrik. Energi angin dapat menggerakkan kincir angin sebagai pembangkit listrik. Dengan menggunakan energi ini, kita dapat mengurangi pencemaran dan polusi udara, serta menjaga keutuhan cadangan bahan bakar. Yang nomor 2, penggerakan kapal layar. Saat ini masih ada beberapa kapal nelayan yang melaut dengan memanfaatkan energi angin. Para nelayan bisa menggunakan kapal layar tanpa bantuan mesin sekalipun. Selanjutnya adalah gelombang. Pemilikan energi listrik melalui gradien kadar garam laut. Pembangkitan energi sebagai sumber daya terbarukan dapat dilakukan dengan memanfaatkan gradien kadar garam dan penguapan air di laut terbuka. Pada dasarnya, hal ini dilakukan untuk menghasilkan energi listrik yang kemudian dapat disalurkan ke sumber listrik yang mengalir ke seluruh penduduk. Yang selanjutnya, gas alam. Gas alam adalah sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Manfaat gas alam bagi kehidupan manusia antara lain untuk bahan bakar kendaraan. Manfaat gas alam yang pertama untuk bagi kehidupan manusia adalah digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Yang selanjutnya, energi alternatif rumah tangga. Yang ketiga, bahan baku industri. Selanjutnya, pengolahan kertas. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa energi fosil yang terbatas dapat digantikan dengan energi terbarukan atau alternatif. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Za. Contoh energi alternatif rumah tangga itu kayak apa? Bisa matahari, panel surya tadi, terus bisa biomasa tadi, yang jadi gas kompor itu. Biogas. Bisa menjawab? Sudah? Oke, ada lagi? Ayo, sebelah sini. Sini. Nggak ada. Udah cukup. Cukup? Oke, sudah cukup. Sekian dari kami. Mohon jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Yeay. Oke, sudah semua ya, insya Allah. Nah, tadi kita sudah membahas dari mulai permasalahan yang ada. Ternyata dari tadi video pemantik yang tadi ternyata ada muncul masalah. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Ya, energi. Kenapa fosil itu krisis? Karena karena konsumsinya terus meningkat. Nah, sedangkan fosil itu dia butuh berapa tahun? 1 tahun? Enggak. Kalau kalian dulu di pelajaran SD atau SMP, berbutuh berapa tahun untuk menghasilkan fosil? Jutaan tahun. Bayangin ya, berarti
energi yang kita pakai saat ini, energi listrik yang kita pakai saat ini berasal dari energi yang sudah terbentuk berjuta-juta tahun. Nah, kalau kita itu lama-lama memakai dan akhirnya meningkat, otomatis energinya akan habis. Nah, itu permasalahan saat ini. Nah, kemudian tadi kalian sudah menyimpulkan apa ketika ada permasalahan seperti itu? Mencari alternatif. Ada apa aja tadi alternatifnya? Contohnya? Air. Terus? Angin. Terus? Panas bumi. Terus? Sinar matahari. Oke, dari yang pertama, tadi air. Air buat apa tadi? Listrik irigasi. Kalau dalam jumlah besar, ada apa tadi yang disampaikan PLTA? Atau mungkin pernah dengar mikrohidro gitu, yang biasanya di desa-desa, mungkin ada beberapa desa yang dia bisa mikrohidro. Kalian tahu kenapa air bisa memunculkan energi? Bisa paham nggak? Tadi sempat mencari-cari nggak kenapa air akhirnya muncul menjadi listrik? Karena apa, Malva? Hah? Arusnya digerakkan kayak gini. Arusnya digerakkan. Yang lain? Karena apa? Derasnya arus itu dia bisa gerakin generator. Derasnya air kenapa? Dia bakal bisa gerakin generator yang nantinya bisa dari energi gerak jadi energi listrik. Ya, oke. Jadi kalau kalian PLTA yang identik dengan PLTA apa biasanya? Gerakin apa? Kalau kalian ke Wonogiri ada apanya sih? Kincir, ya, kincir air. Nah, dari air dia kan bisa menggerakkan kincir air. Kita tahu bahwa energi itu ada bentuknya banyak. Ada energi yang namanya energi potensial. Karena dia terjadi karena ada ketinggian, maka muncul yang namanya energi potensial. Atau mungkin energi kinetik, dia muncul karena ada gerakan. Nah, tadi air ketika dia dikumpulkan, kan waduk kan, biasanya ada PLTA pasti akan ada waduk. Nah, dari waduk tadi akan muncul ini kan energi yang namanya energi potensial, karena dia dikumpulkan dari ketinggian. Ya kan, pasti ada ketinggian sedikit sampai di kincirnya. Nah, setelah itu dia menggerakkan turbin dan akhirnya ke generator dan akhirnya sampai energi listrik ke PLN, habis itu ke listrik. Bisa dipahami yang pertama? Nah, dari listrik itu kita pakai. Entah mau nyolokin rice cooker, mau apa, nah dari situ. Terus yang kedua tadi apa? Energi angin. Oke, angin. Nah, angin biasanya gerakin apa? Kenapa bisa jadi listrik? Hah? Kincir juga. Tapi kalau tadi di air, kalau sekarang di daratan ya. Nah, kita tahu Indonesia itu dia kan ada yang punya daratan tinggi. Nah, rata-rata kebanyakan yang di kita kincir seperti itu adanya di daratan tinggi, kayak Pandeglang, kayak gitu-gitu. Lombok. Nah, kalau yang besar mungkin ada di Cina, Jerman, itu besar gitu ya. Nah, itu nanti kan ada, kalau ada angin besar, otomatis nanti akan menggerakkan kincirnya ya. Nah itu ketika dihubungkan dengan generator itu dia akan mengubah apapun menjadi listrik. Nah, akhirnya akan jadi listrik. Nah, terus apalagi yang ketiga? Energi matahari. Oke, matahari dulu ya. Nah, contoh kalau matahari apa penggunaannya tadi? Panel surya. Kebayang nggak kenapa panel surya itu bisa menghasilkan energi? Bahkan di Palestina beberapa orang itu kan beberapa keluarga mereka kan pasokan fosilnya nggak kayak kita ya setiap saat ada gitu. Walaupun harga BBM semakin naik. Tapi kalau di Palestina itu kan stop ya. Maka mereka menggunakan salah satunya adalah panel surya. Mereka hidup dengan adanya bantuan itu. Kalau mobil, kalau kalian pernah lihat di YouTube, terus habis itu kedapatan video yang dia bilang bahwa udah pasokannya nggak bisa, makanya dia harus mobil itu nggak bisa jalan semua, yang bisa jalan hanya mungkin kayak semacam kuda. Jadi alat transportasinya udah, kalau karena tadi udah diblokade, makanya tidak ada apapun yang masuk. Nah, salah satunya adalah panel surya. Kenapa panel surya bisa dipakai? Karena panel surya itu dia kan tersusun dari banyak ini. Nah, kemudian kalian pernah lihat panel surya kan? Oke, pernah. Nah, dari energi matahari dia kan akan ke panel surya. Nah, ternyata setiap matahari yang terpancar, kita tahu bahwa di fisika itu dia punya dua sifat. Jadi cahaya itu punya dua sifat, ada dia sebagai partikel dan dia sebagai gelombang. Nah, sebagai gelombang bisa kita lihat
kalau dia misalnya kalian pas SMP, oh dibiaskan, dipantulkan. Nah, oh itu berarti cahaya itu dia sebagai gelombang. Tapi kalau dia sebagai partikel, berarti kita bayangnya di dalam cahaya itu ada banyak partikel kecil. Nah, namanya adalah foton. Nah, foton itu ketika ada cahaya matahari, berarti kita akan membayangkan, oh di dalam matahari itu akan ada foton-foton kecil. Jadi kalau kalian kena matahari, oh ternyata aku banyak foton gitu, yang ketimpa foton. Nah, gitu juga panas surya. Ketika panas surya itu kena matahari, kena banyak foton, sedangkan setiap foton itu dia membawa energi, yang namanya energi foton. Nah, ketika sampai sini, ternyata foton itu, energi foton itu, dia bisa mendorong elektron yang ada di dalam panel surya. Nah, elektron yang bergerak itu, yang kita namakan adalah listrik. Nah, yang kemudian kita pakai di kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa kebayang? Oke, apalagi tadi? Panas bumi. Nah, kita tahu apalagi Indonesia kan? Indonesia itu dia di ring panas bumi ya. Jadi setiap, makanya di dalam bumi itu kan ada inti bumi. Di dalam inti bumi panas ya isinya ya. Makanya kalau misalnya kita punya gunung berapi banyak, di dalamnya pasti ada magmanya kan. Nah, oke. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa panas bumi itu nanti akan bisa diubah menjadi listrik ya. Kayak ketel uap, tahu nggak sih? Ketel ketika dipanasin, nah itu ada uapnya. Nah, uapnya itu akan menghasilkan energi listrik. Oke, sampai sini ya, sudah bisa dipahami? Oke, sekarang ada yang nyimpulin dong terakhir sebelum kita tutup nanti, sebelum kita refleksi. Apa yang hari ini bisa didapat? Siapa salah satu? Salah satu? Yuk. Talita? Oke. Ya, disimpulkan, boleh disimpulkan kegiatan Jadi, hari ini. kesimpulannya dari pelajaran hari ini adalah kondisi kan bahan bakar kan kita itu hidup itu membutuhkan bahan bakar. Nah, habis itu bahan bakar fosil itu tuh sekarang udah krisis. Nah, gimana caranya biar kita tetap bisa pakai alat yang pakai bahan bakar itu, kita mencari energi alternatif. Nah, energi alternatif kita itu bisa mendapatkan dari banyak hal. Contohnya tadi ada air, ada angin, habis itu ada panas bumi, kemudian ada yang matahari, ada uap juga tadi, gas seperti itu. Gitu. Oke. Terus Ya, gitu. Oke, terima kasih, Mbak Talita. Oke, yang terakhir kita refleksi ya. Yang terakhir tadi di sebelah asesmen diagnostik yang barcode sebelahnya. Untuk refleksi silahkan. Oke, silahkan membarcode untuk refleksi hari ini. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sudah silahkan diletakkan kembali. Kalau sudah diisi, udah? Udah? Oke. Sudah diisi ya? Oke, hari ini siapa yang belum paham? Atau adakah yang belum paham materi hari ini? Boleh angkat jari. Ada nggak? Nggak ada. Oke, alhamdulillah ya hari ini pertemuannya seperti ini. Kita simpulkan bahwa ada energi alternatif yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, sekarang untuk terakhir kalinya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Boleh dikumpulkan dulu, Mbak, ininya. Yang tadi asesmen, semua asesmennya dikumpulin. Minta tolong yang belakang ya. Oke, yang belakang udah. Mbak, yang belakang tik. Yumna udah. Itu siapa? Oke, minta tolong bawa ke sini, Mai.
Oke, sekarang sebelum kembali ke masing-masing, kita tutup ya. Kita tutup pertemuan hari ini. Silahkan disimpan dulu tabnya karena pembelajaran sudah berakhir. Oke, sudah disimpan? Sudah disimpan semua? Oke, kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga hari ini semua luar biasa, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Makasih Ustazah. Ya.